di Papua. Paling kalau saya mengatakan bahwa nanti kalau Papua merdeka, saya mau jadi menteri agama di Papua. Entah itu bercanda atau serius sekalipun. Bagi saya tidak ada kepentingan apa-apa. Hanya karena membela kebenaran dan membela keadilan. Itulah bagian yang harus saya suarakan. Kenapa? Karena saya adalah orang Kristen yang sudah mengetahui seluruh model tipologi politik Islam dari zaman ke zaman, bahwa orang-orang Islam tidak akan tulus menguasai satu tempat kecuali mereka akan menghancurkan budaya setempat. Jurnalis Dendi Laksono menulis dalam jurnal Patroli 30 Desember 2020 sebagai berikut: Presiden Soekarno menggalang dukungan asing lewat Konferensi Asia Afrika 1955 agar ikut menekan Belanda keluar dari Papua. Ia juga meminta bantuan senjata dari Uni Soviet. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun banyak campur tangan asing. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, menjadikan Indonesia memenuhi syarat pengakuan internasional sebagai negara. India lalu membantu dengan beras. Memang sejarah seperti ini tidak dipahami oleh anak-anak yang baru lahir kemarin, yang baru SMA sekarang ini tidak mengerti bagaimana penderitaan bangsa Papua. Hanya orang Papua asli yang merasakan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di Papua juga tidak merasakan bagaimana penderitaan orang Papua. Saya sendiri itu langsung masuk setiap kesempatan saya ke Papua, sampai ke Teluk Gondama. Saya melihat bagaimana penderitaan orang Papua di sana, saudara-saudara. Seperti negara Mesir pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, maka tidak salah juga pemerintah Vanuatu mengakui dan mendukung keberadaan dan pergerakan ULMWP dan pemerintahan sementara. As the founding father of Vanuatu, Walter Lini said, "We will not be free until all Melanesians are free." Orang Melanesia adalah suku sebaran di Papua dan pulau-pulau kecil, bahkan negara kecil sekalipun. Atau terjemahan bebasnya seperti yang dikatakan oleh Bapak pendiri Vanuatu, Walter Lini, kita tidak akan bebas sampai semua orang Melanesia bebas. Tanggal 25 Juli 1922, Liberation Movement for West Papua dan Kanak dan Sosialis Nasional Liberation Front FLNKS telah menandatangani Memorandum of Understanding, sepakat untuk saling mendukung perjuangan kemerdekaan satu sama lain. Karena ada teman saya yang menyatakan bahwa tidak mendukung saya karena satu masalah Papua. Untuk menghadapi nomor 15 yang saya sebut di atas, ini kemungkinan atau dugaan saya, apakah penguasa kolonial modern Indonesia akan mengutus pesuruhnya Mikmeset bahwa uang banyak untuk menyuap ketua dan anggota PLNKS, karena Mikmeset dipakai atau diobjekkan oleh penguasa kolonial Indonesia untuk head-to-head fighting, berjuang berhadapan langsung dengan ULMWP, forum-forum Pasifik dan negara-negara lain di level global. Rakyat dan bangsa Papua tidak berjuang untuk merdeka karena 1 Desember 1961 rakyat dan bangsa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan politik. Bukan karena tahun itu beberapa negara merdeka, tidak salah, 4 negara pernah hadir dalam deklarasi kedaulatan itu. Berarti Papua itu sudah merdeka sebelumnya. Ada simbol-simbol atau lambang-lambang bangsa dan negara Papua. Ada wilayah, ada rakyat, ada bendera bintang kejora, dan ada lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Ada mata uang gulden, ada lambang negara burung mambruk. Ada parlemen, dan susunan-susunan ini dikejar terus oleh TNI dan Polri untuk dibantai. Tiada hari tanpa darah Papua menetes di tangan polisi dan tentara. Inilah kemerdekaan yang dianeksasi dengan agresi dan invasi militer melalui maklumat yang diakui oleh Insinyur Soekarno di alun-alun Jogja 19 Desember 1961 sebagai berikut
bubarkan negara Papua buatan Belanda itu. Dalam maklumat Trikora itu, Insinyur Soekarno tidak pernah sebut kata boneka. Sejarah mencatat bahwa Desember 1961 benar-benar ada, karena ada para pelaku sejarah pendiri negara Papua, seperti Insinyur Soekarno dan kawan-kawan juga pendiri negara Indonesia. Ini tertulis semua, dan sejarah Papua itu ada semuanya. Disimpan oleh tokoh-tokoh Papua sampai hari ini. Dan orang Papua selalu bilang one day, suatu hari nanti. Dan ini ditanamkan ke dalam hati anak-anak Papua. Bukan di sekolah, tapi di rumah tangga masing-masing. Dan orang-orang Papua yang memiliki darah, karena melihat tetangganya ditembak, keluarganya dibunuh oleh TNI dan Polri sampai hari ini. Saya harus berbicara begini bukan karena saya iri, benci, sakit hati. Inilah fakta-fakta yang harus saya sebut di dalam pidato saya sebagai nabi YouTube, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang cinta damai. Terima kasih. Saya tetap berdoa Papua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.